Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilian Yuningsi dengan NIM 18230024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mereview artikel internasional saya dengan judul Analisis Geografis Partisipan Formal Konstituen dalam Proses Pengaturan Standar Akuntansi Internasional. Yang pertama, pembahasan teori. Pandangan umum dalam literatur mengenai keabsahan membuat standar adalah bahwa partisipasi luas dari semua konstituen dalam proses penetapan standar adalah yang paling penting. Menerapkan pandangan umum ini ke penyusun standar akuntansi internasional menyiratkan bahwa partisipasi konstituen yang luas dalam hal keanekaragaman geografis merupakan kondisi penting untuk menjadi penyetel standar global. Partisipasi dalam proses penetapan standar dianggap penting karena menghasilkan informasi yang dapat membantu membuat standar, mengukur reaksi potensial kelompok kepentingan terhadap standarnya. Karena IFRS diterapkan dalam kerangka kelembagaan dan pengaturan nasional yang berbeda, IASB perlu menyadari konsekuensi ekonomi dari standar yang diusulkan di negara-negara seluruh dunia ketika mengembangkan standar akuntansi. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Menyelidiki apakah perbedaan latar belakang kelembagaan konstituen, perbedaan biaya partisipasi yang dihasilkan dari karakteristik nasional di antara konstituen dari berbagai negara, dan perbedaan dalam status adopsi IFRS suatu negara secara sistematis terkait dalam perbedaan tingkat partisipasi negara dalam proses penetapan standar akuntansi internasional. Hubungan yang signifikan antara variabel-variabel ini dan tingkat partisipasi suatu negara mungkin menunjukkan adanya bias atau akses yang tidak setara, yang mengakibatkan ancaman terhadap legitimasi masukan dari pembuat standar. Selanjutnya, objek penelitian. Surat komentar yang diposting di situs IASB. Untuk seluruh periode studi, dataset kami terdiri dari 7.442 surat komentar. Di antaranya 2.910 surat komentar dikirim ke IASC pada periode 1995 sampai 2001 dan 4.532 surat komentar dikirim ke IASB pada periode 2001 sampai 2007. Gambaran dari jumlah surat komentar yang dikirim sebagai tanggapan atas setiap dokumen yang dikeluarkan untuk dikomentari oleh IASC atau IASB. Selanjutnya, teknik analisis data dengan memilih desain penelitian multi-periode atau multi-isu. Untuk mempelajari legitimasi input, kami berkontribusi pada literatur tentang pengaturan standar akuntansi internasional dengan memeriksa secara kuantitatif empiris apakah karakteristik negara bertanggung jawab atas bias atau akses yang tidak setara dalam partisipasi konstituen di seluruh dunia. Dalam proses penetapan standar akuntansi internasional, literatur partisipasi sebelumnya biasanya studi masalah tunggal, terutama berfokus pada karakteristik perusahaan dan sikap standar sebagai pendorong untuk berpartisipasi dalam proses pengaturan standar akuntansi internasional. Metode pengumpulan data kami tidak hanya memungkinkan kami mendeteksi bias dan elemen akses yang tidak setara. Selanjutnya, hasil penelitian. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa semua prepares membanjiri IASB dengan surat komentar secara langsung dan tidak langsung. Setelah informasi penyusunan standar akuntansi internasional, pengguna terus kehilangan minat. Partai-partai yang kehilangan kekuasaan meningkat partisipasi formal mereka secara reformasi. Pihak yang kehilangan kekuasaan termasuk organisasi akuntansi karena penghapusan modal representatif dan membuat standar nasional karena penyerahan otoritas pengaturan standar untuk perusahaan yang terdaftar ke IASB. Jika kami berkonsentrasi pada negara asal surat komentar yang dikirim, kami mengamati bahwa konstituen dari lebih banyak negara terlibat secara reformasi, namun peningkatan partisipasi di seluruh dunia ini sejalan dengan bias geografis dalam representasi konstituen. Baiklah, itu hasil review internasional jurnal internasional saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.